datang kembali teman-teman motor Indonesia. Kalian sekarang sedang menonton di part 2 antara kalian lagi nonton di part 2. Di part 2 ini ada pertarungan antara Aprilia SR GT 200 dengan Yamaha X-Max 250. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, mungkin kalian kelewat di part pertama. Kalian harus nonton itu dulu biar nyambung. Ada di atas linknya. Kalau nggak keluar dulu, di back dulu. Nah, ya, itu ada tuh video mampir dulu ke kelihatan. channel kita dulu gitu ya. Ada tuh part 1 ya. Oke, kalau udah nonton, sekarang kita akan lanjut membahas tentang Posisi riding. Oke, Kita mulai dari X-Max dulu nih. Karena X-Max. dia bodinya gede banget kan, ridingnya Banget. gimana. Nah, ternyata memang joknya ini nyaman banget sih. Pasti sih ya. Walaupun memang busanya ya nggak empuk-empuk banget lah. Tapi Cuma memang secara dimensi ya. lebar banget kan, jembar kan. Jadi si pantat tuh terakomodir semua Nah, gitu ya. terus di sini juga ada sandarannya sih. Oke. Sandarannya juga lebih lebar juga, jadi benar support ke bokong, terus ke tulang ekor juga enak. Pemboncengan juga kayak lebar banget tuh. Loh, kelebaran malah. Lebaran malah. Bahkan si betisnya suka kadang pada ngeluh tuh nyangkut di bodi tuh ya. Nah, ini nih. Terus posisi kaki. Mm. Jadi antara jarak posisi kita duduk sama pijakan kaki tuh rasanya tuh agak pendek ya. Oke. Tapi Jadi dengkulnya enaknya- agak naik gitu ya. Iya, sebenarnya nggak juga. Jadi tergantung postur pengendara juga sih. Kalau buat saya yang tingginya 172 cm sih ini pahanya cenderung lurus, rata gitu. Oke, datar ya. Datar. Mungkin kalau orang yang lebih jangkung bisa jadi agak naik begini, atau yang agak lebih pendek bisa jadi agak begini, Oke. tergantung postur pengendara juga. Cuman Sip, secara keseluruhan sih ini buat saya oke. Terus dia ada pijakan kaki yang di depan agak buat slow, tapi ini agak Itu apa ya? Nanggung nggak banget lurus ya. Apa? Nggak lurus ya kakinya. Dengkulnya tuh loh. Selonjorannya nanggung cuman buat pilihan pijakan kaki aja sebenarnya. Kurang tapi nyelonjor. Nah, ya beginilah dia posisi untuk di bagian yang agak rileksnya lah. Posisi setang. Nah, setang dia memang feelingnya rendah dan dia feelingnya emang rasa lebar banget sih. Bagi di ujung ada bandul setangnya juga lumayan tebal. Terus dia kan karena joknya agak lebar jadi memang agak sedikit mengganjal. Tuh, terutama di bagian paha sini. Tapi untungnya di footstep sini di bagian deck ini dia ada lakukannya ke arah dalam. Ada tirus ya. Ya, jadi Kakinya nggak. betis tuh nggak ganjel lah. Ya. Ini sudah pas. Coba SRGT bagaimana? Kalau si SR GT dia joknya ramping sih teman-teman ya. Yang jelas lebih ramping dari X-Max lah. Jadi makanya nih pantat pengendara nih rada offset dikit nih di sini nih. Jadi nggak tercover semuanya, terutama di paha juga sini makin tirus. Masih ngomongin jok, nih juga ada lumbar supporter di sini buat pengendaranya, jadi lumayan bisa ngeganjel. Buat pemboncengnya ya kurang lebih masih ada 1,5 jengkal lah, jadi masih oke bisa sih terakomodir sebenarnya. Boncengan juga. masih enak. Kemudian di sini juga ada 2 pijakan model santai kayak gini. Nah ini dia malah dari jok dan ke deck ini makasannya agak tinggi nih. Paha tuh rada turun nih posisinya nih. Nih, untuk saya 170 cm tingginya. Terus kalau kita mau selonjor gini, pepetin ke belakang kurang lebih begini nih posisinya. Kaki juga sama kayak X-Max, nggak bener-bener yang lurus. Ya. Jadi masih rada nekuk begini, bisa begini, bisa juga gini. Cuma kalau gini bahaya ya. Ntar Bahaya nyangkut lah. di bumper angkot. Ini aja berarti, ngumpet. Seperti ini. Setangnya walaupun dia pakai stang pipa dan racer, cuma rasanya kayak kurang tinggi sih. Kayaknya efek dari joknya sih. Ini kan joknya tinggi banget sih. Tinggi banget 790 kalau nggak salah. Makanya dia malah memberi feeling kalau stangnya itu jadi kelas rendah. Terutama kita duduknya tegak banget gini ya. Jadi stangnya itu rendah banget. Jadi kayak kurang rileks aja sih kalau buat jalan jauh, kayak rasanya segini. Enaknya racer tambah atau stangnya pakai rada tinggian lagi dikit gitu. Oh iya, stangnya ini lekuknya ke belakang banget ya, mundur banget. Jadi kayak belok tuh kayak di sini nih lebih nekuk nih di pergelangan tangannya. Terutama kalau ke kiri ya. Jadi ini pergelangannya lumayan menekuk lah kalau kita belok patah gitu. Terus kalau turun, coba turun. Nah kalau si X-Max itu kan bikin jijik karena joknya lebar ya. Padahal dia nggak tinggi-tinggi banget joknya. Cuma joknya lebar jadi kakinya ngangkat tinggi. Kalau ini joknya tirus, ramping. Cuman basicnya tinggi banget motornya. Ya, juga motor Matic bergaya adventure. Nah, jadi buat postur 170 cm, kalau saya ini kurang lebih jinjit kanan kiri jinjit segini nih. Kalau napak sebelah sih bisa agak geser pantat dikit, jadi lebih napak. Cuma ngepas banget napaknya, jadi kakinya lurus banget. Dan itu tergantung lagi sama ini sih, si paha pengendaranya nih. Pahanya tebel apa enggak. Kalau pahanya gendut, lebar gitu, pasti bakal jadi lebih tinggi lagi rasanya. Seperti itu sih. Nah, sekarang kita ngebahas handlingnya. Jadi secara pengendaliannya sebenarnya dua-duanya ini beda banget karakternya ya. Beda. Jadi kalau buat harian ya pakai X-Max yang
bodinya segede gini sih effort banget sih. Dia punya berat tuh 179 kg berat isinya. Wadaw. Terus sumbu rodanya tuh 1540 mm. Wadaw. Dan dia emang buat kemacetan asli effort sih. Buat di kota ya. Udah mah bodinya lebar, dimensinya panjang, Sumbu terus rodanya juga panjang. sumbu rodanya panjang, terus juga kayaknya radius putarnya juga kayaknya butuh usaha juga kalau Iya. mau football gitu ya. Tapi sudut beloknya itu lumayan lebar sih. Lumayan, cuma karena dia panjang wheelbase jadi ya kalau puter balik Ya, juga kayak mesti lebar agak, juga, iya, ancang-ancang gitu. juga gitu kan. Belum lagi nahan bobotnya yang berapa tadi? 179 kilo. 179 kilo buat harian sih makasih banget gitu kan. Tapi gigit gitu kan. Tapi kalau buat trading di jalan kosong, berasa sih Jalan enaknya. kosong, jalan luar kota Nah. gitu ya, yang panjang-panjang perjalanannya sih yakin nggak Mantap capek lah gitu kan. Joknya empuk, nyaman, windshieldnya tinggi, wheelbase-nya panjang, jadi motor berasa lebih stabil. Apalagi kalau udah pasang top box apa segala macam, Wih, joknya makin tinggi, mantap. segala macam udah jempolan gitu kan. Sedangkan kalau si SR-GT ini kalau dibandingin sama X-Max jelas ini pasti buat perkotaan, stop and go, macet-macetan, masuk gang, masuk rumah yang sempit gang gitu ya. Pasti lebih oke sih. Iya Kayak lah. bawa metik-metik biasa lah gitu ya. Ibaratnya ya yang sepantaran sama dia pasti ADV gitu kan. Pecek-pecek agak lebih lebar dikit ya, mirip-mirip lah. Dimensinya tuh kayaknya masih lebih cocok, masih lebih proper buat di ibu kota yang macet banget ya. Apalagi yang pulang perginya itu jam-jam orang kantor gitu kan. Aduh. Yang kadang pengendaranya tuh kayak sikut sana sini gitu kan. Ya ini kayak lebih nggak terlalu banyak effort dibandingin sama X-Max. Ya walaupun kalau pas lagi ngerayap atau pas lagi berhenti di lampu merah agak jinggit-jinggit dikit sih ya. Ya, itu sih. Harap dimaklumi gitu. Susahnya di situ ya kalau SR-GT ya. Susahnya di situ sih. Selebihnya oke sih. Tinggi, enak. Ya suspensinya nih sama-sama empuk, nyaman. Belakangnya juga nyaman, empuk banget malah. Tinggal setel preload aja. Ini udah pakai setel preload ketiga agak mendingan lah. Daripada kemarin yang 2 tuh kayak Gampang buat jeduk ya. empuk banget gitu ya. Ini 3 mendingan. Suspensi depannya juga begitu, karakternya lembut. Dan dia depan belakang nih punya travel ya, untuk jarak mainnya yang rada panjang lah. Jadi bottomnya cukup sedikit gitu. Tapi kalau buat trading agak jauh sebenarnya enak juga nih, antap juga. Antep juga. Cuman nggak seantep X-Max. Ya paling setang sih, agak kurang tinggi aja. Jadi posisinya tuh kita tuh kayak kurang lebih relax aja gitu kayak Ya. gini gitu ya. Gitu doang ya. Gitu dong. Kalau X-Pan kayak udah kita tuh kayak udah tenggelam di jok terus kayak Nah, itu. beng gitu kan kayak wah udah kayak relax banget. Kayak mendem ya, Iya kayak mendem kayak di mendem. motor. Kalau ini emang ya mungkin dikonsepinnya buat berkendara agresif ya. Jadi buat set makanya stangnya nggak terlalu Awas tinggi. jatuh. Iya, aman. Jadi stangnya nggak terlalu tinggi biar pengendara bisa agresif gitu. Jadi handling dan posisi riding Aduh. udah agak sulit ya. Ini lagi-lagi masing-masing punya keunggulan sih. Masih imbang ya. Misalkan si X-Max gitu ya, mungkin dia jelek di perkotaan, cuman ketika dipakai jauh juara gitu kan. Sama juga dengan ini, di perkotaan enak, cuman dipakai jalan jauh mungkin nggak seenak sama si X-Max. Jadi imbang lagi. Draw lagi nih, 3-3 lagi. 3 sama ya. 3 sama. Masuk ke ronde keempat, kita akan ngebahas bagian mesin. Ya ini sudah kalau mesin ketahuan mah, ya. SR-GT gue mundurin aja ya. Langsung mundur. Iya. Ya secara basic guys, ini 200 cc cuma isinya kan cuma 174 cc. 74. Sedangkan itu X-Max 249 tetap ya tipis sama pembuatannya. Emang sesuai namanya sih. Ya udah, Ya. lanjut. Tenaganya Ada juga apa itu di mesinnya? 22, sekian PS, torsinya 24,3 Nm. Speknya 4 tak SOHC, 4 katup, pendingin cairan, radiatornya juga di depan. Apalagi karakter mesinnya sih di bawahnya smooth ya, karena dia kan speknya overbore. Jadi buat di dalam kota yang padat sih, dia emang lembut dan dia nggak ngegerung sih. Langsung. Lebih banyak main di RPM bawah Ya. gitu ya. Tapi RPM atas juga dia napasnya cukup panjang. Makanya buat touring tuh ini salah satu favorit sih. Konsumsi bahan bakar sih terhitung irit lah buat ukuran motor 250 cc. Matic lagi kan. Di Dapat sini sih berapa dapat itu? 31 km per liter. Mungkin kalau dipakai touring luar kota bakal lebih irit lagi. 31 ya sedang lah ya. Sedang lah buat 2,5 kan. Matic 2,5 gitu kan. Kalau SR-GT tadi cc 174 cc, kelihatan tenaga maksimal 17,6 PS dan torsinya kurang lebih 16,5 Nm. Jauh lah ya, masih X-Max. Kemudian apa lagi ya? SOHC 4 katup, pendingin radiator atau cairan. Dia dari sebelah kanan radiatornya. Kayak Matic biasa ya. Yoi kayak Vario, NMAX gitu-gitu lah. Terus dia starternya udah starter halus teman-teman. Dia pakai generator ya, yang di magnetnya. Jadi saat udah jalan jadi pengisian, cuma sebelum hidup dia akan jadi motor starter. Dan itu membuat nyala motornya akan halus banget. Dan itu juga yang membuat SR-GT ini ada fitur starter sistemnya. Gitu.
Bukan yang station system namanya. apa sih namanya, RIS ya. Dia tuh lumayan ya membantu buat mengefisiensikan bahan bakar juga, karena ketika motornya berhenti setelah dari kecepatan yang cukup tinggi, dia akan berhenti kurang lebih 3 sampai 5 detik, mesinnya akan mati, dan kalau mau jalan tinggal digas aja, mesinnya akan hidup gitu. Ya, itu nggak ada di X-Max sih kayak gitu. Oh, X-Max belum nyampe fiturnya ke sana, guys. Kemudian apa lagi ya? Mesinnya halus, vibrasinya halus, karakter mesinnya juga ya kalau si X-Max tadi agak smooth gitu ya, agak lembut. Tenaganya cenderung flat di bawah, cuma tenaga tengah atasnya lumayan isi. Kalau si SRGT ini dia emang agak lebih responsif sih, karena dia karakter CVT-nya rada gerung nih teman-teman. Jadi ketika kita ngegas, dia tuh RPM mental dulu kayak di slip coupling gitu ya. Jadi karena dia kayak di slip coupling, RPM-nya tinggi, akhirnya dia udah mendekati si peak power dan peak torsinya, makanya kerasa lebih responsif sih. Cuman ya konsekuensinya bahan bakar jadi lebih boros. Nah itu. Ya selama pengetesan sama kayak di video yang test drive juga, ini dapat lagi sama 30,8 km per liter juga. Nah, untuk data akselerasi bisa langsung lihat di scene berikut ini ya. Nih data akselerasinya. Jadi gitu teman-teman kesimpulannya dari berapa parameter tuh? 4 ya? 4. 4 parameter itu. Satu sama Ya. sesuai selera kan ya. Fitur plus minus. Plus minus, ada yang plus di sana, minus di sana, ada yang plus di sini, minus di sini, sama lagi. Terus Riding, posisi riding, ya, handling. posisi berkendara di sana nyaman buat jalan jauh, antep gitu ya. Iya. Kalau ini nyaman buat perkotaan, cuma kalau enak buat jalan jauh, itu buat jalan jauh udah jelas kayaknya lebih plus banget lah, enak banget. Baru di mesin ya udah. Di mesinnya sama ini S-Max ya. lah, telek lah ya. Yang kok ngene kok dibanding-banding kayak gitu ya. 174 cc dengan 250 cc. Jadi ya harap mas. Jadi secara hasil akhir adalah Yamaha X-Max unggul dengan 4.3. Tipis. Tipis. Ya. Andai aja si RCGT 250 cc pasti akan beda ceritanya. Ya udah, kalau gitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe Motovun Indonesia juga, ke akun TikTok kita juga sekalian di follow akun TikToknya Motovun Indonesia. Yoi. Website kita main-main juga untuk baca-baca berita terbaru dunia otomotif di autofun.co.id, sama YouTube yang suka nonton mobil baru Autofun Indonesia. Kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.